Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belum semangat. Ya, gara-gara niat naik ya. Tapi walaupun niat naik, mudah-mudahan sayurnya lancar. Amin. Ya, mudah-mudahan yang menjawab salam segala usahanya dilancarkan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya dari berbagai arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan yakni Pak Wo, salah satu tokoh agama kita di sini, di lingkungan kita, ya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, ya, siap selalu mendampingi dan mengimami kita. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak sesepuh mushola dan Mbak Yuli, ya, Mbak-mbak, ibu-ibu dan anak-anak yang kita cintai dan yang kita banggakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberinya kesempatan umur yang panjang. Mudah-mudahan dengan nikmat umur ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membekali diri kita untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Amin, Allahumma amin. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dirindukan beliau, yang berbahagia, yang bisa berjumpa beliau di Telaga Kausar dan mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, dahaga jiwaku mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk berkunjung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke makam beliau, ya. Kalaupun kita tidak sempat, mudah-mudahan anak cucu kita nantinya. Amin, Allahumma amin, ya. Bapak Ibu hadirin yang sedang berbahagia, dalam kesempatan ini seperti yang telah dikatakan Pak Wo tadi, ya, ini judul untuk kita sedikit mengenai sepenggal kisah Abu Thalib. Nah, Abu Thalib. Siapa itu Abu Thalib itu, anak? Abu Thalib itu adalah pamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masih kanak-kanak, karena kakeknya sudah meninggal, emaknya juga sudah meninggal. Ketika masih kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW tinggal bersama Abu Thalib, paman beliau, ya, paman beliau. Selama tinggal dengan
paman beliau Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW tidak pernah bekerja, tidak disuruh oleh Abu Thalib kecuali hanya mengembala kambing. Semenjak dia mulai remaja, dewasa, hingga menjadi seorang nabi. Jadi beliau lama mengasuhnya sampai Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Abu Thalib bersedia membela Nabi Muhammad SAW ini dalam berbagai hal kehidupannya. Mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal, termasuk pembelaan manakala ada orang yang mau mengancam bakal membunuh Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi ditawari orang kafir Quraisy untuk ditukar dengan pemuda Quraisy yang gagah, tampan, pintar dan cerdas. Akan tetapi Abu Thalib tidak mau. Tidak mau. Anak mau ditukar orang gitu kan? Gimana kalau kita kan? Mau ada anak penahan gitu mau ditukar orang? Tentu tidak mau. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Hingga di dalam perjuangannya membela Islam, Abu Thalib ini berada di posisi terdepan di kalangan penduduk Mekah. Orang Mekah tidak ada yang berani kalau beliau itu sudah berbicara. Saya benar-benar membela dan membentengi Nabi Muhammad dalam dakwah Islamnya, kata Abu Thalib. Sehingga penduduk Mekah itu tidak ada yang berani berkutik. Lalu Abu Thalib adalah tokoh masyarakat di sana yang dahulunya bapaknya Abdul Muthalib juga tokoh masyarakat dan orang terpandang di kota Mekah. Setelah menjelang ajalnya, Abu Thalib ini dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW agar mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Didamping oleh Abu Jahal, ada lagi sahabat-sahabat yang lain. Dibimbing Nabi, dipujuk agar mengucapkan La ilaha illallah, tetapi tidak tembus. Beliau tidak mau, walaupun dia sudah membela Nabi Muhammad dengan segala cara, sudah habis-habisan dia membela Nabi Muhammad, tetapi untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah beliau tidak kesampaian. Artinya beliau tidak mau, walaupun dia sayang dengan Nabi, walaupun Nabi juga menyayangi dan mencintai pamannya Abu Thalib. Di dalam hal itu Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi mayasa wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kata Allah, sesungguhnya hai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, kepada yang engkau kehendaki, kepada yang engkau kasihi. Karena sesungguhnya Allah yang berhak memberikan hidayah dan petunjuk, karena hanya Allah yang mengetahui siapa yang mau menerima petunjuk itu. Jadi dari hikmah kisah sedikit ini, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa hidayah Allah itu akan turun kepada kita manakala kita mau. Ada mau dulu dari dasar hati kita. Di dalam lubuk hati kita ini ada kemauan. Misalnya kita mau mendirikan sholat 5 waktu secara rutin, sungguh-sungguh dengan tepat waktu, sholat berjamaah, gitu. Tentu ada kemauan lebih dahulu. Kalaulah ada kemauan dari kita, Allah SWT akan mendampingi. Kita akan dimudahkan segala urusan. Kita tidak akan terasa dikejar-kejar dunia, gitu. Dan Allah mengatakan, barang siapa tidak memulai dari dirinya sendiri, memaksakan dirinya sendiri, maka mereka itu tidak akan mendapat suatu perubahan. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru
yuwiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan mampu mengubah perilakunya kecuali dia sendiri yang mau memulai. Nah, gitu hikmahnya kan. Jadi mari kita melalui kultur sedikit ini menurunkan diri kita introspeksi diri kita, bagaimana dengan ibadah kita, sholat kita. Yang paling utama ini kan sholat itulah sebenarnya, ya kan? Karena kenapa Pak Hadi dikaitkan dengan sholat? Karena sholat itulah yang pertama kali. Sholat itu adalah tiang agama. Kata Nabi, as-sholatu ala waqtiha. Pokok dari persoalan agama kita ini adalah sholat. Jadi mudah-mudahan kita di alam masjid kita ketika ada azan, ya berkumandang sepi, seolah tidak ada orangnya yang di desa Sikolimbo ini. Begitu juga di musola kita, ketika azan berkumandang sepi, seolah nggak ada manusianya, begitu kan? Jadi inilah ayatnya sebenarnya. Innakalah tadi man ahbabta walakin la mah yahdi mayasa'u wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah yang akan memberikan hidayah, karena hanya Allah yang tahu orang itu mau menerima hidayah, mau berubah, mau beramal, mau sholat atau tidak. Jadi lebih kurang begitu makna. Jadi mudah-mudahan ada hikmahnya dari kisah sedikit ini, dari ayat yang kita bacakan. Tidak hanya tidak untuk menyinggung siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Mari kita saling mengingatkan, ingat diri kita bahwa hidup kita ini tidak lama, kematian akan semakin mendekati kita, sementara dunia semakin menjauh kepada kita. Ketika umur kita semakin berkurang juga apa yang bisa kita gapai. Di dunia tempat beramal tidak ada hisab, di akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk beramal kecuali hanya hisab dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.